kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama di ruangan ini dalam rangka penyerahan secara simbolis dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang lebih kita kenal DPA SKPD tahun anggaran 2024 serta kartu kredit pemerintah daerah. Nanti saya akan cerita KKPD karena kami ikut mendesain. Jadi intinya KKPD ini untuk memudahkan transaksi dan penyerapan anggaran. Yang menerima KKPD, kalau setiap laporan dari Senin paling kecil serapannya, saya jatuhkan sanksi. Ingat-ingat ini 9 OPD tadi. Jadi dia harus lebih unggul daripada OPD yang belum menerima KKPD. Sisanya kapan Pak Menteri Keuangan? Oh gitu. Mohon Kepala BPD Pangkalteng, mohon dukungannya. Pengesahan dan penyerahan DPA SKPD pada awal tahun 2024 tidak lepas dari ketepatan waktu dalam proses perencanaan dan penganggaran yang telah dilaksanakan. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat yang telah bersinergi dengan baik dengan pemerintah daerah dalam pembahasan dokumen penganggaran mulai dari tahap pembahasan KUA PPAS sampai penetapan persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024. Terima kasih pula juga kami sampaikan kepada tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat dan kepala perangkat daerah serta seluruh jajaran SKPD yang telah bekerja keras dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran secara efektif dan tepat waktu. Apresiasi juga saya sampaikan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada perangkat daerah yang telah menunjukkan prestasi dan mendapat penghargaan pada tahun 2023 yang lalu, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Selanjutnya prestasi telah diraih kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan serta menjadi motivasi bagi perangkat daerah-daerah lainnya dan kabupaten kota lainnya. Tadi laporan Bapak PLH Sekda sudah ada 18 penghargaan. Alhamdulillah sekali. Ini kalau dalam laporan evaluasi kami, Mas Ketua dan Pak Paket, saya tampilkan di layar pertama. Jadi teman-teman Ijen itu tahu prestasi kita banyak, nggak tanya yang aneh-aneh. Jadi kalian teori di sekitar Monas itu kan kalian teori praktek berat sekali. Tapi alhamdulillah dapat penghargaan yang luar biasa. Jadi terima kasih atas dukungannya. Mungkin dalam sambutan kemarin tahun baru saya ingin dapat tegaskan kembali, sekecil apapun usaha kita, kalau diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sukses. Sebesar apapun usaha kita, kalau nggak ada ridho dan berkah dari Allah, jangan harap bisa berjalan dengan baik. Ini prinsip. Jadi saya mohon para OPD membina stafnya dengan baik untuk memberikan semangat kerja yang sangat luar biasa, memberikan motivasi. Paling tidak harus apel Senin pagi lah. Makanya Pak Bela Sekda nggak ada kepala dinas dinas mulai hari Minggu. Mungkin dari Selasa lah, kecuali acaranya hari Senin. Jadi Senin itu saya minta konsentrasi betul membina stafnya ketika apel dan mengevaluasi perencanaan kegiatan. Jadi mumpung ada Pak Menko, saya ngambil kebijakan. Ingat zaman Pak Rudini saya, nanti Menko harus rapat koordinasi dengan OPD di bawahnya. Jika Menko segera rapat, pekerjaan apa yang kira-kira harus kita selesaikan. Tiga Menko janji ya, mohon maaf para Menko, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan saya haramkan memanggil camat dan lurah seenak perutnya. Kita panggil camat, kepala desa, lurah seminggu di sini. Nanti Menko 1 ngomong apa dengan perangkatnya, Menko 2 ngomong apa, Menko 3 ngomong apa, kesimpulan nanti saya. Jadi awal tahun harus bersinergi betul. Ini mohon maaf Mas Ketua dan para Wakil Ketua, di pemerintahan ini nggak efektif. Kepala daerah dipanggil terus kepada pemerintah pusat, nggak ada hasilnya yang konkret. Saya tidak dewa-dewa zaman Pak Rudini dulu, rakor gubernur itu bisa seminggu 5 hari, tapi namun konkret. Pertama para Menko, kedua menteri teknis, ketiga para dirjen, kesimpulan rapat. Jadi mohon ini biar efektif, biar kita fokus lah. Karena anggaran kita ini kecil,
dan kepala desa dan camat itu pegang wilayah. Jangan sampai dibebani pekerjaan-pekerjaan yang hanya menghadiri rapat undangan. Termasuk kepala desa, para camat tingkatkan desa yang stuntingnya masih tinggi di tahanan kota, tahanan kecamatan, Pak. Jangan ada yang pergi dari luar Bakalan itu. Ini serius karena anggaran yang begitu tinggi, tapi nyatanya efek kepada kesejahteraan masyarakat masih kita sanksikan. Ya, para menko siap ya. Saya kasih waktu awal Februari harus terlaksana di rapat ini. Di sini, jadi kepala desa, lurah dan camat wajib hadir, terutama camat ini. Jadi biar efektif kerja kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, DPA SKPD merupakan dokumen awal dalam rangkaian proses pelaksanaan APBD Kabupaten Kota Waringin Barat tahun anggaran 2024 yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai dengan sub-rincian objek disertai rencana realisasinya sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Dengan telah diserahkannya DPA SKPD tahun anggaran 2024, saya mengimbau kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk dapat bekerja keras dan serius dalam mencapai target program kegiatan dan sub-kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD masing-masing. Segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dan melakukan perikatan serta penandatanganan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik, tertib, dan akuntabel. Jadi rakordal sudah nggak ada. Intinya saya kira tiap Senin betul para Kopos PD bertanggung jawab betul mendorong stafnya. Jangan sampai ada kepala UPD telepon ke saya, Pak, akhir tahun kami tak konsentrasi administrasi. Selama dari Januari ngapain kalian? Berarti kerjanya cuma 3 bulan terakhir, gitu kan? Nggak begitu. Tolong, ini tahun politik, karena APBD itu bisa menjadi stimulus perekonomian di daerah, jangan sampai nanti terlambat-lambat. Terutama, mohon maaf Mas Ketua, ada 3 prioritas kami: penataan ruang di kantor Sekda, Pangkalan Gunpak, dan Sport Center. Ini Kadis PU yang terkait juga tolong segera dilelang. Saya ingin di awal tahun segera dikerjakan dan bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Agar belanja yang telah disusun dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan, tentunya tidak lepas dari kepastian penerimaan daerah. Ini Adira Iksan, kalian tukang cari duit. Kemarin ada usulan pejabat-pejabat banyak yang diputasi di sana, saya aminkan aja. Asal target pendapatan bisa terpenuhi dengan baik. Bismillah. Oleh sebab itu, kepada perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah, agar melakukan pemungutan serta inovasi-inovasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kenaikan target pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 18,81% menjadi tantangan bagi kita semua untuk dapat mencapainya. Sebagai bahan evaluasi pencapaian target pendapatan asli daerah, khususnya pajak daerah dan distribusi daerah pada tahun 2023 yang belum optimal, maka pada tahun 2024 ini dibutuhkan peningkatan strategi serta upaya yang lebih untuk memperluas cakupan penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi agar target pada tahun 2024 dapat dicapai dan tidak mengganggu belanja daerah pada tahun 2024. 2024 ini merupakan awal pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak daerah dan distribusi daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, sehingga kita diperlukan regulasi turunan agar segera ditetapkan untuk menghindari potensial loss dari pendapatan asli daerah tersebut. Selain itu, dari pendapatan asli daerah, sumber pendapatan dan belanja daerah terbesar adalah dari transfer pemerintah pusat. Kita masih mengandalkan transfer pemerintah pusat. Terdapat syarat yang harus dipenuhi agar dana dan pemerintah pusat dapat ditransfer kepada pemerintah daerah sesuai dengan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, diminta kepada perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan sumber dana khusus ini untuk menyusun beberapa hal sebagai berikut.
kaitan dengan staf yang mengawali melaksanakan kegiatan transfer daerah ini tolong benar-benar yang kualitasnya bagus sekali. Menteri Keuangan kalau ke rumah jabatan keluarnya dana transfer pusat belum maksimal Pak, karena kabinetnya tidak profesional. Makanya Mbak Ida kita ganti aja. Jadi cari kualitas yang betul, penempatan pejabat nanti eselon 3 yang promosi, saya ingin yang terbaik, yang benar-benar bisa mengemban amanah untuk percepatan proses pelaksanaan. Bukan suka, tidak suka, bukan karena berdasarkan suku, agama, saya nggak berlaku itu. Jadi ingin betul-betul serius saya untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2024 ini. Pertama, menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana yang terdiri dari DBH perkebunan sawit, DAU yang ditentukan penggunaannya, DAK fisik dan non fisik tahun anggaran 2023. Jadi menyusun dan menyampaikan laporan tersebut. Yang kedua, segera melakukan peningkatan dengan pihak ketiga serta melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Segera dieksekusi, sekali lagi pesan kami, duit yang Bapak Ibu kelola kegiatan itu bawa dampak ekonomi yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat kita. Tolong ini, bahkan saya sambil guyon Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua, kalau nggak ada APBN dan APBD, negara kita ini tutup. Ternyata sektor swasta yang diagung-agungkan bisa menggerakkan ekonomi rakyat belum mampu. Jadi DKI itu kalau nggak ada APBD DKI yang berputar di masyarakat ya sulit untuk pertumbuhan ekonomi di Jakarta Pusat ini. Yang kedua, menyusun dan menyampaikan laporan secara bertahap sesuai dengan tahapan penyaluran dari pemerintah pusat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada tahun 2024 ini merupakan tahun politik, di mana pada tahun ini kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh sebab itu, perangkat daerah yang diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran kegiatan tersebut akan dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan guna mendukung suksesnya pesta demokrasi khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Pimpinan perangkat daerah agar proaktif melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada unit kerjanya masing-masing agar tetap konsisten dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penyerapan anggaran dan kegiatan selesai pada waktu yang ditentukan. Penggunaan anggaran sebagai pejabat membuat komitmen agar patuh terhadap aturan dan mencermati, memahami kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, melakukan konsultasi, koordinasi, dan komunikasi secara intens baik secara internal maupun eksternal, sehingga kegiatan tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam bekerja. Tentunya kita harus saling membutuhkan satu dengan yang lain. Mari kita bekerja sama membangun Kabupaten Kota Waringin Barat yang lebih baik. Ini pengalaman juga, ada kepala dinas ke saya, Pak PJ, Pak Bupati, saya proses lelang staf kami kurang canggih. Nah ini kan berarti kan yang paling canggih mana berguru begitu. Inilah maksud dari statement ini, tolong koordinasi. Kita akuin aja, dan staf-staf yang canggih dalam proses lelang dipinjem pakaikan. Bapak Ibu kan suka main bola kan, main voli, dipinjem pakai pemain kan biasa di sini. Pinjem pemain staf kan harus biasa, karena untuk outputnya kan untuk penyelenggaraan pemerintahan satu. Jangan sampai ada saudara kita yang melaksanakan proses lelang, staf yang belum pernah proses lelang, terkantuk-kantuk, terbentur-bentur aturan. Kalau sudah ada kasus hukum, nanti masuk ke ranah hukum, kita harus menyukuri, kan nggak benar seperti itu. Jadi tolong antara kita yang kompak, antara kepala dinas, nggak ada blok-blok kalian. Saya minta kalian sudah hilangkan blok-blok itu. Untuk itu kita bersatu padu, betul-betul melaksanakan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat Kota Waringin Barat. Siap? Siap. Terima kasih. Pelaksanaan bagi kepala perangkat daerah dalam pelaksanaan APBD tahun 2024 diantaranya. Pertama, dalam menyusun rencana penarikan dana agar disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.
sehingga penyerapan anggaran akan lebih profesional sepanjang tahun anggaran. Dengan demikian, dari penumpukan kegiatan maupun tagihan di akhir tahun anggaran dapat dihindari dengan baik. Alhamdulillah Pak Wakil Ketua, Pak Ketua, kita 95 ya serapan. Alhamdulillah ini sangat luar biasa, terima kasih. Yang kedua, program dan kegiatan yang bisa dilaksanakan pada triwulan pertama akan segera dilaksanakan. Jadi nggak usah tunggu-tunggu. Triwulan pertama bisa. Jadi ini ilmu juga Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu pada triwulan kedua, ketiga itu sudah habis, kalau ada undangan dari Jakarta bilang perjalanan nggak ada, kalau dia butuh bisa biasa bayar dengan APBN itu. Jadi tekniknya begitu, dihabiskan dulu. Begitu ada undangan, apalagi dia untuk menghadiri proyeknya dia, kegiatannya dia, perjalanan nggak ada, ya sudah nanti kita ganti. Nah ini rezeki kan. Makanya strateginya begitu. Ini strategi saya juga ketika saya direktur di Kemendagri, saya habiskan perjalanan dinas. Ada gubernur, bupati, wali kota, Mas Budi bisa datang ke provinsi. Siap Bang, tapi perjalanan saya habis, gampang itu. Jadi bukan double accounting ya. Jadi kita pakai strategi seperti itu. Tapi yang jujur, bilang masih ada nanti didobelkan, ya insya Allah selamat dunia akhirat lah. Realisasi fisik maupun keuangan harus lebih baik dibanding triwulan yang sama pada tahun 2023. Harapan kita bersama. Ketiga, tidak menunda-nunda pencairan dana belanja barang dan jasa, belanja modal yang menyebabkan fungsi stimulus fiskal dan multiplier effect dari belanja pemerintah terhadap aktivitas perekonomian masyarakat tidak optimal. Keempat, agar melaksanakan kegiatan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat administrasi, tepat sasaran dalam memberikan manfaat dengan sasaran program-program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat pada tahun 2024 dapat berjalan dengan baik bagi masyarakat dan untuk kemakmuran masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kelima, terakhir, tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan anggaran yang tidak sesuai dengan DPA yang telah ditetapkan. Perubahan anggaran saya kira perlu kegiatan, perlu izin kita. Kita juga ada tamu ya di akhir tahun, di awal tahun 400 juta untuk membiayai dari lingkungan hidup ya. Itu sudah kita siapkan demi kesejahteraan masyarakat kita untuk ini Mas Ketua Distrik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selain penerapan DPA SKPD tahun 2024, bersama ini kita saksikan juga penyerahan kartu kredit pemerintah daerah KKPD. Jadi KKPD ini kami berdesain di Jakarta, intinya KKPD itu untuk memudahkan penyerapan dan kegiatan. Jangan sampai ada KKPD justru ribut, dan jangan belanja dipakai belanja di mal-mal. Nah, ini penyakit rayu-rayu ini kalau pegang kartu kredit, lupa itu kartu kredit pemerintah daerah, bukan kartu kredit suami. Jadi tolong ini penyakit ibu-ibu, biasanya minta kartu kredit ke suami tanpa limit. Ini kelakuan rayu seperti itu. Penggunaan KKPD ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan bertransaksi, meminimalisasikan penggunaan uang tunai, menghindari fraud dari transaksi tunai, mengurangi idle cash dalam penggunaan uang persediaan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau Bank Kalteng yang telah bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat serta menjadi Kabupaten Kota Waringin Barat sebagai pemerintah daerah pertama di Kalimantan Tengah yang menerapkan KKPD. Semoga kerjasama yang baik ini terus berjalan sesuai dengan bagian dari upaya percepatan pencapaian target pembangunan daerah di Kabupaten Kota Waringin Barat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat. Terima kasih Bapak Pimpinan Bank BPD Kalteng yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN diperlukan semangat dan kinerja dari kita semua agar menjadi ASN yang cakap, siap melayani, bersinergi, jauhi sikap sombong dan acuh tak acuh terhadap semua kinerja dan pelayanan.
sebab akan berdampak pada rendahnya realisasi kinerja perangkat daerah terhadap target-target pembangunan dalam rencana pembangunan jangka menengah kita. Jadi beberapa arahan kami, mohon Kepala UPD